Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Hilmi, dengan NIM 112411431. Di sini saya akan menjawab UAS mata kuliah Ekonomi Internasional, di mana ada tiga pertanyaan, yang salah satunya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini yang nomor satu, saya akan menjawab, di mana pertanyaan tersebut yaitu jelaskan upaya pemerintah untuk memitigasi konflik geopolitik perang Iran-Israel terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Nah, di sini pemerintah Indonesia mengambil berbagai upaya untuk memitigasi dampak konflik geopolitik antara Iran dan Israel terhadap perkembangan ekonomi domestik. Di sini ada beberapa langkah yang diambil, meliputi diplomasi dan seruan perdamaian, di mana Indonesia secara konsisten menyerukan dedikasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Ini dilakukan melalui forum-forum internasional seperti PBB, OKI, dan ASEAN, serta komunikasi bilateral dengan pihak-pihak terkait. Tujuannya adalah untuk mendorong stabilitas regional global yang pada akhirnya akan mendukung stabilitas ekonomi. Lalu ada pengamanan pasokan energi, di mana konflik di Timur Tengah dapat mengganggu pasokan minyak global dan menyebabkan kenaikan harga. Pemerintah berupaya mengamankan pasokan energi nasional melalui diversifikasi sumber impor, peningkatan produksi domestik jika memungkinkan, dan pengelolaan stok cadangan energi. Subsidi energi juga dapat diberikan untuk menstabilkan harga di tingkat konsumen. Lalu ada poin di mana penguat ketahanan pangan. Kenaikan harga komoditi global termasuk pangan dapat terjadi akibat konflik. Pemerintah berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi pertanian domestik, diversifikasi sumber impor pangan, dan stabilisasi harga bahan pokok. Lalu ada pemantauan dan evaluasi dampak ekonomi, di mana pemerintah terus memantau perkembangan konflik dan menganalisis potensi dampaknya terhadap indikator ekonomi makro Indonesia seperti inflasi, nilai tukar rupiah, neraca perdagangan, dan investasi. Hasil pemantauan ini digunakan untuk merumuskan kebijakan yang responsif. Lalu ada kebijakan moneter dan fiskal adaptif. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan siap mengambil langkah-langkah kebijakan di mana moneter dan fiskal yang adaptif untuk menjaga stabilitas ekonomi. Misalnya, Bank Indonesia dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menstabilkan rupiah, sementara pemerintah dapat melakukan penyesuaian anggaran untuk meredam dampak negatifnya. Lalu ada poin perlindungan warga negara Indonesia. Pemerintah juga memprioritaskan keselamatan dan perlindungan WNI yang berada di wilayah konflik, termasuk persiapan evakuasi jika diperlukan. Hal ini juga memiliki dampak tidak langsung terhadap kepercayaan investor dan stabilitas sosial. Lalu ada pencarian pasar ekspor alternatif, di mana jika jalur perdagangan tertentu terganggu, pemerintah berupaya mencari pasar ekspor alternatif dan memperkuat hubungan dengan negara-negara yang tidak terpengaruh langsung oleh konflik. Lalu ada meningkatkan investasi domestik dan kepercayaan investor. Pemerintah berusaha menjaga iklim investasi yang kondusif di dalam negeri untuk mengurangi potensi penurunan investasi asing akibat ketidakpastian global. Hal ini termasuk melalui reformasi struktural dan kemudahan berusaha. Lalu saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 2. Jelaskan peran Indonesia pada ASEAN. Nah, Indonesia memainkan peran yang sangat sentral dan signifikan dalam ASEAN. Berikut adalah beberapa peran utama Indonesia, di mana di sini ada beberapa poin, yaitu pendiri dan penggerak utama. Indonesia adalah salah satu negara pendiri ASEAN pada tahun 1967. Sejak awal, Indonesia telah menjadi kekuatan pendorong utama dalam pembentukan dan pengembangan ASEAN dengan visi untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil, dan sejahtera. Lalu ada poin di mana pemimpin dalam stabilitas regional. Nah, di sini Indonesia secara konsisten menjadi penengah dan pencari solusi dalam berbagai konflik atau potensi konflik di kawasan. Prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia memungkinkan untuk berperan sebagai honest broker dalam isu-isu sensitif. Lalu ada pendorong integrasi ekonomi, di mana Indonesia aktif dalam upaya integrasi ekonomi ASEAN, termasuk pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MIE. Indonesia mendorong liberalisasi perdagangan, investasi, dan pergerakan barang, jasa, dan modal untuk menciptakan pasar tunggal yang kompetitif.
Lalu ada pembentukan kebijakan dan norms. Indonesia berkontribusi besar dalam perumusan berbagai deklarasi, perjanjian, dan kerangka kerja yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi sama ASEAN, seperti Piagam ASEAN gitu kan. Lalu ada penguat kerjasama politik keamanan, di mana Indonesia berpartisipasi aktif dalam upaya membangun arsitektur keamanan regional, termasuk melalui ASEAN Regional Forum (ARV) dan ASEAN Defense Minister Meeting, atau yang bisa dibilang ADMM plus. Indonesia juga konsisten dalam mendukung non-intervensi dan penyelesaian damai atas sengketa. Lalu ada promotor sentralitas ASEAN. Nah, Indonesia selalu menekankan pentingnya sentralitas ASEAN dalam arsitektur regional yang lebih luas, memastikan bahwa ASEAN tetap menjadi forum utama untuk dialog dan kerjasama di Asia Timur. Lalu ada peningkatan konektivitas, di mana Indonesia aktif dalam inisiatif konektivitas ASEAN, baik dalam infrastruktur, infrastruktur fisik ataupun digital, untuk memfasilitasi perdagangan, investasi, dan pariwisata intra-ASEAN. Lalu ada pendorong kerja sama sosial budaya. Nah, Indonesia berkontribusi dalam mempromosikan identitas ASEAN dan kerjasama dalam bidang sosial dan budaya, termasuk pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan penanggulangan bencana. Lalu ada yang terakhir, poin terakhir, jembatan antara ASEAN dan dunia luar. Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia sering bertindak sebagai jembatan antara ASEAN dengan kekuatan-kekuatan global lainnya, memfasilitasi dialog dan kerjasama eksternal. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Krisna yang akan menjelaskan soal nomor 3 tentang peran Indonesia pada G20. Indonesia memiliki peran penting dan strategis dalam G20, forum utama kerjasama ekonomi internasional yang anggotanya mewakili sekitar 80% PDB dunia, 75% perdagangan global, dan 2/3 populasi dunia. Berikut adalah beberapa peran utama Indonesia. Yang pertama, representasi negara berkembang. Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara besar yang memiliki anggota G20. Kehadiran Indonesia memberikan perspektif negara berkembang dalam diskusi-diskusi ekonomi global, memastikan bahwa isu-isu yang relevan bagi negara-negara berkembang juga terangkat. Yang keempat, pembawa suara ASEAN dan negara berkembang lainnya. Indonesia sering membawa perspektif dan kepentingan ASEAN serta negara-negara berkembang lainnya ke dalam agenda G20, memperkuat posisi kolektif mereka di panggung global. Yang kelima, tuan rumah presidensi G20 tahun 2022. Indonesia berhasil menjadi tuan rumah presidensi G20 pada tahun 2022. Ini adalah pencapaian besar yang menunjukkan kapasitas dan kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Selama presidensi, Indonesia fokus pada tema Recover Together, Recover Stronger, mendorong kerjasama dan pemulihan pasca pandemi, arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital. Untuk yang keenam, promotor reformasi ekonomi internasional. Indonesia mendukung reformasi lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia agar lebih responsif terhadap kebutuhan negara berkembang. Yang kedelapan, advokat pembangunan berkelanjutan. Indonesia secara konsisten mengadvokasi agenda pembangunan berkelanjutan dalam diskusi G20, menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Untuk yang terakhir, meningkatkan profil dan pengaruh internasional. Keanggotaan dan peran aktif di G20 secara signifikan meningkatkan profil dan pengaruh internasional Indonesia di mata dunia, memberikan platform untuk diplomasi ekonomi yang kuat.